Marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang agama Islam, saya pimpin berdoa dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
Ada semua? Ada semua ada. Kalau ada semua bagus. Jaga kesehatan karena sebentar lagi mau PTS. Persiapan semangat tengah sehat. Oke anak-anak, waktunya sudah menunjukkan waktunya membaca 15 menit literasi. Silakan. Insya Allah besok ada edisi terbaru. Edisi terbarunya yaitu Bobo. Bobo besok ya. Silakan dibaca dulu. Ada tulis di waktu kita ya. Nanti ada kegiatan literasi kita di situ, materinya menulis cerita pendek ataupun mendongeng. Besok lagi disimpul bukunya yang rapi ya. Oke, diingat halaman berapa terakhir pembelajaran. Oke, karena waktu literasi sudah habis, kita masuk ke pembelajaran. Hari ini kita masuk ke tema 8. Ya, tema 8 ya. Sebenarnya tema 8 sudah masuk kemarin, hari Selasa. Tapi karena hari Selasa itu Ibu ada kegiatan, ada lomba OSN. Nah, alhamdulillah teman kita di kelas ini ada yang masuk 3, Brian Matematika, Firman dan Faati Rispa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Salut. Oke, kita doakan teman kita biar lolos tingkat kampus. Amin. Oke, keluarkan tema 8-nya. Tema 8. Oke, tema 8 ini judulnya lingkungan sahabat kita. Sahabatmu lingkungan? Ya. Punya lingkungan? Kita hidup di lingkungan. Sub 1 itu membahas, sub tema satunya membahas tentang manusia dan lingkungan. Kita bahas manusianya dan lingkungannya. Sub 1. Sudah dilihat? Dibuka? Ada gambar di situ. Gambar apakah yang paling atas itu? Persawahan. Persawahan. Kelompok yang mau jawab. Lutfi. Persawahan. Persawahan apa ya itu ya? Padi. Oke, gambar kedua. Gambar apakah itu? Silakan kelompok 7 akhir. Penanaman kembali hutan lahan yang gundul atau bisa disebut reboisasi. Oh, penanaman kembali hutan yang gundul namanya reboisasi. Betul. Tepuk tangan dulu buat akhir.
bisa jawab? Apa pertanyaannya itu ya? Apakah lingkungan sebagai manusia itu mana kita disebut apa ya? Manusia. Apakah lingkungan itu berguna buat kita? Jawab. Jawabnya iya apa? Yasmin. Mengambil buahnya untuk Mengambil dimakan. buahnya. Oh, Lois. Ya, karena dari lingkungan. Karena kita hidup di lingkungan. Benar juga, Brian. Ya, karena lingkungan dapat menghasilkan makanan. Karena lingkungan dapat menghasilkan makanan. Apa lagi yang bisa? Mengapa? Lingkungan itu berguna untuk manusia karena lingkungan itu dapat memenuhi kehidupan manusia. Dapat memenuhi kebutuhan manusia. Apa aja kebutuhan kita banyak kan? Makan, minum, dan lingkungan itu. Ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Makin Akan mendapat sumber daya makanan yang sehat. akan mendapatkan sumber makanan yang sehat. Bagus sekali. Rean, Udara akan segar. udara akan segar. Bisa, boleh. Ada yang lain, kelompok yang lain. Agar semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Good jawabannya. Jadi keuntungan yang kita peroleh kalau kita menjaga semua kebutuhan kita dapat terpenuhi. Pertanyaan keempat untuk kelompok 8 belum ada suara. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Tolong. Apa akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan? Nah, Dinda. Hutan akan menjadi gundul. Hutan akan menjadi gundul. Boleh. Firman. Akan terjadi bencana alam. Akan terjadi bencana alam. Ya, karena kita tidak menjaganya. Ada lagi. Fatir. Akan terjadi pemanasan global Akan terjadi pemanasan global. Iya. Lutfi. kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Ya, bagus. Jaki. Lingkungan tercemar. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, satu, lingkungan akan rusak. Rusak tercemar. Tercemar udaranya, tercemar airnya, tercemar tanahnya, ya enggak? Oke. Jika semuanya tercemar, bisa nggak memenuhi kebutuhan kita? Tidak. Jadi akibat jika tidak menjaga lingkungan, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Oke. Pertanyaan kelima. Wah, ini 10 nih. Pertanyaan kelima. Ada yang bisa jawab? Baik. Apakah pertanyaannya? Bagaimana kondisi di lingkungan tempat tinggalmu? Kelompok 2. Apakah rajin banjir? Apakah tidak banjir? Coba jelaskan. Ayo. Di lingkungan sekitarmu kenapa? Tidak pernah terkena banjir. Kenapa tidak pernah terkena banjir? Apakah lingkungannya bersih? Bersih. Buang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Berarti lingkungannya si Abram sudah bagus. Gimana lingkungan tempat tinggalmu? Niswantun? Tidak pernah terkena bencana. Bencana apa? Banjir. Terutama di sini ya, kalau hujan dikit banjir. Berarti lingkunganmu sudah bersih. Bagus. Ada yang lingkungannya sering banjir? Oh, masih banjir. Mana Lutfi? Lingkungannya kenapa? Suka banjir? Karena dataran rendah. Tinggalnya dekat sungai, jadi rajin banget. Ada selokannya enggak? Kotor enggak? Enggak. Oh, berarti memang dia dataran rendah. Oke. Sekarang ada apakah di situ? Ada apakah di situ? Oke, sekarang di sini diminta untuk membaca. Demi air bersih, warga Waborogo rela berjalan sejauh 15 km. 15 km berarti berapa meter? 15.000 meter. Berarti masih ingat pelajaran semester 1. Oke. Jadi pelajaran yang sudah lewat tidak boleh dilupakan. Lihat di
judulnya? Judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh. Ingat, untuk penulisan judul, awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital, kecuali dia kata hukum dan yang, ya. Jadi tidak harus menggunakan kata huruf kapital. Tapi kalau yang lainnya awalnya huruf kapital, tapi tidak boleh huruf kapital semua. Contoh. Ya. Demi air bersih. Awalnya harus menggunakan huruf kapital. Oke, nggak boleh demi kecil, M-nya besar. Nah, ini salah. Ya, salah ya penulisan seperti ini ya. Nah, masih ada di kelas ini. Masih seenak-enaknya menulis ya. Oke. Ya, sekarang kita baca dulu materinya. Silakan untuk kelompok 1, Mira. Baca. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Oke, bacanya juga lancar. Sekarang Raihan. Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Singkatan di situ PDAM. Apa sih kepanjangan PDAM? Oh, Ryan. Perusahaan daerah air minum. Perusahaan daerah air minum. Oke. Kemudian di situ ada penulisan untuk nama kota, nama provinsi. Menggunakan huruf kapital, huruf besar, huruf kapital. Jadi untuk penulisan huruf kapital itu nama orang, nama judul, setelah titik nama kota, nama negara, nama provinsi, namanya Bapak Presiden. Awalnya juga harus menggunakan huruf besar, huruf besar atau huruf kapital. Jika ditulis bulungan, apanya yang besar? Arakan, Makassar, Jakarta, Singapura. Sudah pinter ya. Oke, jangan dilupa. Jadi tahu, tapi penulisan di bukunya juga harus ditulis seperti itu. Jangan Singapura, S-nya kecil, G-nya yang besar. Jangan ya seperti itu. Oke, kita sudah baca demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Bisa bayangkan nggak sampainya ya? Jadi kita yang sudah punya air bersih di rumah harus menghemat penggunaannya. Tidak digunakan diapakan kerannya? Dimatikan. Ya, mandinya jangan kayak mandi di sungai bus banyak lewatnya. Tebus. Memang mandi sana badannya nggak santai. Ya, harus dipaskan dengan badan. Maka ada tugas untuk kalian di situ membuat peta pikiran berdasarkan wacana tadi, berdasarkan cerita tadi. Masih ingat cara buat peta pikiran? Asik. Alhamdulillah. Jadi setiap kelompok ibu kasih waktu 10 menit saja untuk mendiskusikan dan membuat peta pikiran. Oke, tuangkan peta pikirannya nanti di sini. Kalau sudah, nanti akan ibu tunjuk siapa yang mempresentasikannya, perwakilan dari kelompoknya. Paham? 10 menit dari sekarang. Tidak usah bagi dua. Nah, sama-sama ya. Jadi kayak apa tuh? Jadi dimusikan kan? Ntar lagi. Ya, detik.
Oke, waktu tinggal 5 menit. Waktunya untuk presentasi kelompok. Kelompok diam. Kembali ke kelompoknya, silakan duduk yang rapi. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah. 6. Sudah. 7. 8. Siap maju? Siap. Sudah dipilih siapa perwakilan kelompoknya? Oke, kita mulai dari kelompok sini. 1, silakan. Temannya yang ada di depan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya, Brian, Zaki, dan Albar. Sayanya namanya siapa? Saya Wira. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Warga Kelurahan Waborobo berjalan sejauh 15 km demi air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi kelompok 1, bagus? Jawabannya benar? Oke, kalau gitu kelompok salut. Oke, lanjut next kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Rajib, Lutfi, Raihan, dan Aman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hidupnya air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Dan apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pokok pikiran tentang demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Menurut kami, peristiwa yang terjadi adalah warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km demi mengambil air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sekian dari kami kelompok 8. Maaf kalau ada kesalahan dari jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bagus? Jawabannya benar? Nah, tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk. Sini, boleh dulu. Penulisannya benar apa enggak? Dari kelompok 1 sampai kelompok 7 tadi udah benar, Ibu lihat penulisannya. Kita lihat penulisan dari kelompok 8. Peristiwa yang terjadi, warga Waborobo rela, benar. Penulisan huruf kapitalnya benar.
Di mana terjadi kecamatan, kota, oke, betul semua. Apa penyebab terjadinya? Karena letak kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu susah, ya. Beda dengan yang dataran rendah tadi kebanyakan. Oke, paham sudah? Put. Kita lanjut berikutnya. Halaman berikutnya buka. Oke. Untuk PB1 ini materi kita yang terakhir itu adalah kalian diminta untuk apa itu? Membuat peta pikiran lagi. Membuat peta pikiran tentang fungsi air bagi makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Oke, berarti peta pikirannya adalah tentang air. Air yang berguna untuk makhluk hidup. Yang pertama, fungsi air itu bagi tumbuhan apa? Diskusikan. Tahu ibu, untuk-untuknya nanti ditahan, dituangkan di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk peta pikirannya, air itu fungsi air bagi hewan apa saja, fungsi air bagi manusia itu untuk apa saja. Sudah ada di pikirannya? Ada. Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk membuat peta pikiran yang bagus. Hati-hati, penulisan huruf kapital. Paham? Oke, semua dengan bahunya ke atas. Diskusikan dengan kelompoknya. Ya, diskusikan sudah. Jadi misalnya tumbuhan apa saja, manusia apa saja. Dibayangkan. Kalau hewan. Kau tumbuhan, aku hewan, aku manusia, dia manusia. Aku tumbuhan. Selesai semua? Sekarang yang maju ke kelompok kedua. Belajar menghargai orang yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya, Rizky, Reas, Abrar, dan Gopi. Kami dari kelompok 4, saya, Ikan, Andi, Irwan, dan kami dari kelompok 6, saya Yasmin, dan sebelah saya Nisa, sebelahnya lagi Maudi, sebelahnya lagi Lulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fatir, Akil, Afgan, Nadine, dan Kamila. Dan kami akan mempresentasikan peta pikiran pada halaman 4. Pada halaman 4 di buku tema 8. Fungsi air bagi tumbuhan adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman dan untuk membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Fungsi air bagi hewan adalah untuk tempat tinggal bagi hewan amfibi dan air, dan sebagai sumber air minum dan tempat kelangsungan hidup. Dan fungsi air bagi manusia adalah untuk sebagai air minum, mandi, dan bercuci. Sekian dari kami dan kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok salut. Salut. Silakan duduk. Oke. 8 kelompok sudah maju semua. Dan 8 kelompok presentasinya bagus semuanya. Jawabannya good semuanya. Oke, berarti kalian sudah mengerti tentang materi tersebut ya. Apa aja yang sudah kita bahas hari ini? Tentang fungsi. Banget
Fungsi air bagi tumbuhan tadi sebagai proses fotosintesis. Bagi tumbuhan hewan sebagai tempat hidup. Apalagi membersihkan diri. Fungsi air bagi manusia paling banyak untuk minum, untuk membersihkan diri. Berwudu, perlu air tak berwudu? Banyak kegunaannya untuk manusia. Oke, itu pengetahuan yang kita peroleh hari ini. Apa keterampilan yang kalian peroleh hari ini? Kita berani presentasi di depan. Buku mana enggak? Masih ada buku tinggi ya. Nanti belajar lagi biar lebih berani. Sikap apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Percaya diri satu, apalagi? Berani, apalagi? Menghargai pendapat orang lain. Delapan kelompok maju, jawabannya berbeda-beda, tapi tetap harus dihargai. Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, dengarkan anak-anak. PB1 hari ini sudah selesai. Besok kita lanjutkan PB2 dengan subtema 1 tetap, dengan tetap tema 8. Pas bel begini, waktunya istirahat. Setelah bel istirahat, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu matematika.